Anak-anak, untuk dapat menyelesaikan persamaan eksponen, kita akan menggunakan sifat-sifat bentuk eksponen yang sudah dipelajari sebelumnya. Persamaan eksponen ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat P, maka akibatnya fx harus sama dengan P. Kita lihat kalau bilangan pokoknya sama di ruas kiri dan kanan, maka pangkatnya juga harus sama. Nah, contoh soalnya seperti ini. Langkah pertama penyelesaiannya, 8 ini kita harus ubah menjadi bilangan berpangkat dengan pokok sama dengan 2, menyesuaikan dengan ruas kiri, sehingga didapat 2 pangkat x plus 1 sama dengan 2 pangkat 3. Bilangan pokok sudah sama, kita ambil pangkatnya saja, maka didapat x sama dengan 2. Selanjutnya bentuk yang kedua, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx ini akan sama dengan gx. Sekali lagi, kita lihat bilangan pokoknya sama, maka pangkat di ruas kiri dan di ruas kanan itu juga akan sama. Kita lihat contoh soalnya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita tentukan dulu 4 dan 8 itu perpangkatan dari berapa ya? Ya, betul, 2 perpangkatan dari 2. 4 adalah 2 pangkat 2 dan 8 2 pangkat 3. Sehingga kita akan dapat menuliskan seperti ini. 4 kita ubah menjadi 2 pangkat 2, 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Kemudian kalau ada bentuk akar, kita akan gunakan sifat nomor 10. Kita lihat, saya beri kuning nomor 10. Akar pangkat n dari A pangkat m sama dengan A pangkat m per n. N ini adalah indeks akarnya. Apabila indeks akarnya tidak dituliskan, maka itu berarti indeksnya 2. Atau sebaliknya, kalau indeksnya 2, maka indeksnya tidak perlu dituliskan seperti ini. Jadi kalau tidak ada indeks di sini, maka ini berarti akar pangkat 2. Sehingga ruas kanan dapat ditulis 8 adalah 2 pangkat 3 berpangkat x plus 5 dibagi 2. Maka selanjutnya kita gunakan sifat 7. Ini A pangkat m dikalikan dengan dipangkatkan n, maka pangkatnya A pangkat m kali n. Dengan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Kita gunakan sifat itu di soal ini ya. 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi x plus 3, maka pangkatnya dikalikan sehingga didapat seperti ini. Demikian juga dengan ruas kanan, pangkatnya kita kalikan. Selanjutnya kalau bilangan pokok sudah sama, kita ambil pangkatnya saja seperti ini. Untuk menghilangkan penyebut pecahan ini, ruas kiri dan kanan kita kalikan dengan 2, sehingga bentuknya seperti ini. Atau boleh juga 2 pindah ke kanan menjadi perkalian ya. Selanjutnya kita kali-kalikan ya, 2 kali 2x sama dengan 4x, terus 2 kali 6 12 sama dengan 3x ditambah 15. Kemudian kita kelompokkan yang memuat variabel yang sama, variabel x ya, di ruas kiri, sehingga didapat seperti ini, x sama dengan 3, dan penyelesaiannya 3. Baik, selanjutnya kita lihat persamaan eksponen bentuk 3. Bentuk 3 adalah jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, kita perhatikan bilangan pokoknya ini berbeda. Maka pangkatnya fx ini harus sama dengan 0. Kita lihat soalnya. 3 pangkat 2x plus 8 sama dengan 5 pangkat 2x plus 8. Maka
pangkat ini haruslah sama dengan 0, sehingga didapat 2x sama dengan negatif 8 dan x sama dengan negatif 4. Ini benar penyelesaiannya. Selanjutnya, bentuk yang keempat yaitu persamaan eksponen, di mana di dalam menyelesaikannya kita ubah dulu menjadi persamaan kuadrat. Kita lihat contoh soalnya seperti ini. Ini adalah persamaan eksponen. Dengan menggunakan sifat 7, ini sifat 7, saya beri tanda kuning. A pangkat M berpangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N. Jadi bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Baik, kita lanjutkan. 3 pangkat 2x kita ubah menjadi 3x pangkat 2 dengan memperhatikan ini 3 berpangkat x, koefisiennya 1 ini ya, 3 pangkat x. Jadi kita menyesuaikan 3 pangkat 2x kita ubah menjadi 3 pangkat x berpangkat 2 dikurangi 5 kali 3 pangkat x dikurangi 36 sama dengan 0. Ini supaya bentuknya lebih sederhana, misalkan saja bahwa 3 pangkat x itu sama dengan p. Maka ini 3 pangkat x ganti dengan p kuadrat dikurangi 5p dikurangi 36. Inilah persamaan kuadrat di dalam p. Penyelesaiannya tentunya kalian sudah paham. Ini kita faktorkan. Kalau mudah difaktorkan, sebaiknya kita faktorkan. Tapi kalau tidak mudah atau tidak dapat difaktorkan, maka kita menggunakan rumus ABC. Cara faktorisasinya, kita cari dua bilangan apabila dikalikan itu sama dengan 1 kali negatif 36, yaitu negatif 36, dan apabila dijumlahkan sama dengan negatif 5. Bilangannya ya negatif 9 dan positif 4. Kita coba negatif 9 kali 4 sama dengan negatif 36. Negatif 9 ditambah 4 sama dengan negatif 5. Kalau sudah yakin, kita lanjutkan. Maka bentuk perkalian ini P dikurangi 9 kali P plus 4 sama dengan 0. Kemungkinan pertama P dikurangi 9 sama dengan 0. Atau kemungkinan kedua P plus 4 sama dengan 0. Ini kita selesaikan, didapat P sama dengan 9. P yang sudah kita dapat kembalikan lagi ke pemisalan semula, bahwa P adalah 3 pangkat X. 3 pangkat X sama dengan 9 kita ubah menjadi bilangan berpangkat dengan pokok sama dengan ini ya, 3. Jadi 3 pangkat 2. Kalau bilangan pokok sudah sama, maka kita ambil pangkatnya saja, X sama dengan 2. Demikian juga dengan P plus 4 sama dengan 0. Maka P sama dengan negatif 4. P ini kita ubah menjadi 3 pangkat X sama dengan negatif 4. Anak-anak, ini tidak mungkin. Tidak mungkin 3 pangkat sekian menghasilkan bilangan negatif. 3 pangkat berapapun tidak akan pernah menghasilkan bilangan negatif, sehingga ini tidak memenuhi sebagai penyelesaian. Dengan penyelesaiannya X sama dengan 2. Bentuk 4 persamaan eksponen adalah persamaan eksponen yang ketika menyelesaikannya diubah dulu menjadi persamaan kuadrat. Kita lihat contohnya seperti ini. Ini adalah persamaan eksponen. Langkah menjawabnya, kita gunakan sifat 4. Saya beri tanda kuning. Jika A berpangkat M dibagi A berpangkat N, maka itu sama dengan A berpangkat M dikurangi N. Jadi pembagian dua bilangan berpangkat dengan pokok sama, maka pangkatnya
dikurangi. Kita gunakan sifat itu untuk mengubah 5 pangkat 1 dikurangi X, kita ubah menjadi 5 pangkat 1 dibagi 5 pangkat X. Seperti ini. Kemudian untuk menyederhanakannya, misalkan saja 5 pangkat X ini sama dengan A. Maka bentuk ini dapat kita tulis A ditambah 5 dibagi A dikurangi 6 sama dengan 0. Untuk menghilangkan penyebut pecahan A ini, ruas kiri kanan kita kalikan dengan A. Jadi A dikali A sama dengan A kuadrat, 5 dibagi A dikali A sama dengan 5, negatif 6 dikali A sama dengan negatif 6A. Kemudian kita susun berdasarkan pangkat tertinggi, A kuadrat dikurangi 6A ditambah 5 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat dalam A. Jadi soal asal itu adalah persamaan eksponen, kemudian kita ubah menjadi persamaan kuadrat dalam A. Penyelesaian selanjutnya kita faktorkan. Kebetulan ini mudah difaktorkan. Kita mencari dua bilangan apabila dikalikan sama dengan 5 dan dijumlahkan sama dengan negatif 6. Maka bilangannya negatif 1 dan negatif 5. Kita cek dulu, negatif 1 kali negatif 5 sama dengan 5. Negatif 1 ditambah negatif 5 sama dengan 6. Kalau sudah yakin betul, kita lanjutkan. Perkalian A dikurangi 1 kali A dikurangi 5 sama dengan 0. Maka ini akibatnya A dikurangi 1 harus sama dengan 0. Atau A sama dengan 1. Kemungkinan yang kedua, A sama dengan 5. A yang didapat, kita kembalikan lagi kepada pemisalan bahwa A itu adalah 5 pangkat X. 1 kita ubah menjadi bilangan berpangkat dengan pokok sama dengan 5, yaitu 5 pangkat 0. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, maka X sama dengan 0. Kita ambil pangkatnya saja. Kemudian untuk A sama dengan 5, kita ubah menjadi 5 pangkat X sama dengan 5 ini adalah 5 pangkat 1, maka didapat X sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 1.